Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama Kang Idad di cerita Kang Idad. Kali ini beberapa kali Kang Idad mengunjungi situs Karang Kamulyan, situs Ciung Wanara, dan tepat di belakang Kang Idad itu, nah ini ya, itu adalah singgasana dari para raja Galuh Purba pada saat itu. Nah, sebenarnya sudah sering Kang Idad ke sini dan beberapa kali ada video-video yang menjelaskan tentang situs ini. Kenapa Kang Idad review sering, kali ini juga Kang Idad kembali lagi karena ada kekangenan mengunjungi situs leluhur Galuh waktu itu dan bagaimana kondisinya saat ini. Ada beberapa situs, ada 9 kalau tidak salah, mungkin juga 7. Jadi nanti kita akan review ya. Ada situs yang paling penting yang sering dijadikan cerita di Indosiar, yaitu arena sabung ayamnya. Di situ ada satu pohon di tengah-tengahnya, jika bisa menyentuh, konon katanya mitosnya jika bisa menyentuh pohon itu dengan memejamkan mata dari jarak sekitar 5-10 meter, itu keinginannya bisa terkabul, konon seperti itu. Kita jalan-jalan lagi ke situs peninggalan kerajaan Galuh Purba. Simak video ini sampai dengan selesai. Teman-teman, inilah area parkir dari situs Karang Kamulyan atau situs Ciung Wanara. Tempat parkirnya luas dan biasanya banyak pengunjung itu di akhir-akhir pekan ya, di Sabtu Minggu. Nah, berwisata, ada yang berwisata, dan juga tempat ini digunakan sebagai rest area perjalanan karena di depan adalah jalan raya, jalan nasional menuju Pangandaran ataupun sebaliknya menuju Bandung dan kota-kota lainnya. Jadi banyak yang ikut beristirahat di sini karena banyak warung. Kemudian, nah itu ada masjid digunakan untuk sholat, beribadah. Kita di satu perjalanan sudah tiba waktunya sholat, dan tepat di depan Kang Idad. Nah ini, jika kita berputar, ini adalah gong perdamaian dunia yang hanya ada 2. Itu satu lagi ditempatkan di Blitar, itu sebagai bentuk penghormatan kepada Bung Karno sebagai proklamator Indonesia. Kemudian, nah di sini salah satunya lagi itu di sini, di situs Karang Kamulyan atau situs Ciung Wanara. Kenapa ditempatkan seperti ini? Karena di sini Galuh Purba itu mempunyai prestasi penyatuan kerajaan, beberapa kerajaan menjadi satu kesatuan, dan diyakini kerajaan Galuh membawa perdamaian di Tatar Sunda. Nah ini gong perdamaian dunia, dan sering kali disinilah, di tempat ini, di situs ini ada beberapa upacara adat, dan pernah ada resi yang berketurunan Sunda, kalau tidak salah resi putra Nata Siliwangi yang menjadi resi di Pulau Dewata dan kembali pulang dan mengucapkan ikrar kembali ke Tatar Sunda itu di situs ini, di depan gong perdamaian. Itu saja ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel cerita Kang Idad. Yuk. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Ya teman-teman, Kang Idad telah sampai ini di batu lambang peribadatan, batu yang digunakan oleh para leluhur kita dahulu untuk melakukan peribadatan. Dan karena di area ini, area situs Karang Kamulyan ini adalah area dari keratuan, Kang Idad meyakini bahwa batu peribadatan ini
hanya digunakan oleh para pembesar kerajaan, oleh raja juga para kerabatnya. Karena mengingat di sini adalah komplek Karatuan. Beda halnya jika komplek ini di Kabuyutan pasti digunakan oleh para arsi ataupun para guru-guru spiritual pada saat itu, pada zaman itu. Nah, dan batu ini juga sebenarnya Kang Ida sudah sering menjelaskan, batu ini pernah menjadi viral dikarenakan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menginjak batu ini, seperti halnya seperti posenya itu burung bangau dengan mengangkat kaki satu dan tangannya itu membentuk seperti sayap burung bangau. Dan permasalahan itu dulu sempat diviralkan dan menjadi fenomena karena tidak bisa menghormati situs peninggalan dari leluhur kita atau leluhur kerajaan Galuh yang sangat dihormati oleh masyarakat Ciamis, oleh masyarakat Galuh, oleh sejarawan, oleh budayawan, dan oleh orang-orang spiritual. Nah, ini dia batunya seperti itu ya teman-teman. Nah, yuk kita lanjut ke yang lain. Mudah-mudahan semua bisa kegali lagi, mengingatkan teman-teman tentang situs yang pernah jaya, yang pernah menjadi keraton atau karatuan dari sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Galuh. Kan Kang Ida tadi lupa menjelaskan bahwa harga tiket masuk situs peninggalan Kerajaan Galuh ini, situs Karangkamulian ataupun Ciung Wanara, harga tiketnya itu hanya sebesar 3.500. Nah, ini ada premi asuransi sebesar 500 dari Jasara Harja. Kemudian kebersihannya 500 dan memang objek wisatanya itu 2.500. Jadi jumlah keseluruhannya itu 3.500 ya teman-teman. Untuk tiket masuk dengan pengetahuan yang luar biasa dari situs peninggalan Kerajaan Galuh Purba, dan tempat ini menjadi karatuan, disebutnya karatuan dari prinsip Tritangtu di Nagara, ada karatuan, karamaan, dan karsian. Nah, tepat di depan Kang Ida itu, nah ini sebentar kita, nah ini ada pohon besar dan diyakini sudah ada pada zaman dulu ya. Nah, sebentar kita lebih dekat lagi. Nah, ini teman-teman ya, jika kita mundur, nah ini besar. Sebenarnya ada satu lagi di sebelah sana, tapi mungkin kita tidak akan sempat. Nah, ini dia, luar biasa teman-teman. Kang Ida sekarang ada di situs salah satu situs ya, mohon maaf, di situs Sambung Ayam dari kompleks situs Karangkamulian. Nah, di area inilah dahulu kita mundur sedikit. Di area inilah dahulu Prabu Ciung Wanara merebut kembali tahtanya yang menjadi haknya dari pamannya yang mempunyai niat buruk, yang direbut juga dari ayahandanya dengan cara yang licik. Di area inilah diyakini sebagai Sabung Ayam mengadu kejantanan karena waktu itu diadakan sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan raja yang lalim waktu itu dengan adu ayam, barang siapa yang bisa mengalahkannya ya akan diberikan separuh kerajaan. Dan ternyata yang berani mengadu ayam tersebut adalah
putra dari raja yang hak, yaitu Prabu Ciung Wanara di area inilah. Dan di sana, nah di sini itu ya teman-teman, ada sebuah pohon dan di situ ada titik seperti bonang, tengah-tengah bonang, dan ada cerita mitosnya, barang siapa yang dari sini, dari ujung bangku tersebut sampai ke pohon tersebut dengan memejamkan mata, berjalan memejamkan mata dan harus sampai menyentuh titik tersebut, diyakini semua hajat keinginan akan bisa terkabul. Itu mitosnya ya teman-teman, yang menjadikan tempat ini cukup menarik. Dan di titik inilah kembalinya hak raja kepada Prabu Ciung Wanara. Dan di atas teman-teman itu tuh, nah itu adalah Sang Hyang Bedil. Yuk kita ke sana. Teman-teman, inilah situs yang diyakini atau dinamai ya sebagai Sang Hyang Bedil, dan diyakini di situs inilah, di tempat inilah para pembesar kerajaan menyimpan pusaka-pusaka kerajaan atau alat-alat perang untuk kerajaan ya. Jadi di tempat inilah penyimpanan senjata dan pusaka kerajaan, konon diyakini. Dan bentuknya, kenapa di situs Karangkamulian kebanyakannya batu dan batunya juga batu satantung, ada sebenarnya di Batu Panyandaan. Di kompleks situs ini ada Batu Panyandaan, Batu Tegak, dan diyakini itu sebagai tempat lahir dari Prabu Ciung Wanara yang kemudian dihanyutkan di Patimuan. Dan ditemukannya itu jaraknya itu beberapa ratus meter di Sipatahunan. Diyakini tempat Sipatahunan tersebut ditemukannya bayi Ciung Wanara oleh Aki Balanganrang. Ini di situs inilah, di tempat inilah penyimpanan senjata ataupun pusaka dari kerajaan Galuh Purba waktu itu. Tepat di depannya pun kan, nah itu adalah ini adalah area Sabung Ayam. Dan di titik peradaban inilah, di titik situs inilah yang sering dijadikan cerita di Indosiar, cerita sinetron ataupun cerita-cerita kolosal di Indosiar, yaitu dengan judul cerita Ciung Wanara, yang dikombinasikan dengan era modern ya. Agak cukup aneh, tapi kita menggarisbawahi bahwa cerita Ciung Wanara yaitu merebut kerajaannya kembali dengan jajaten, kalau bahasanya jajaten adu ayam ya, ayam jago. Oke teman-teman, ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari Kang Idad, di cerita Kang Idad mengunjungi situs Karangkamulian, situs peninggalan dari kerajaan Galuh, yang disinilah tempat keraton atau karatuan dari sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda. Tapi penerusnya nanti ini jauh periodenya sebelum Kanjeng Prabu Siliwangi yang terkenal dan berpindah tahtanya itu di Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor, di Batu Tulis ya. Di sana ada Batu Tulis. Kalau di Karangkamulian memang tidak ditemukan prasasti, tapi di tempat inilah tempat keempat yang menjadi pusat karatuan ataupun pusat kerajaan dari kerajaan Galuh ya teman-teman. Oke, yang belum subscribe channel cerita Kang Idad, mohon di subscribe, like dan komen agar Kang Idad makin semangat bikin video yang lainnya yang bermanfaat untuk teman-teman. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.